Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan bagaimana kita memprogram sebuah push button menggunakan microcontroller Arduino dan bagaimana kita memprogram interface lewat inputan push button tersebut. Baiklah, yang pertama langsung saja kita ambil Arduino-nya seperti biasa. Arduino. Oke, saya ambil yang Uno saja. Diklik double saya dulu agar masuk ke sini. Kemudian saya butuh push button ya. Push button ini. Klik double. Kemudian sebagai interface-nya, sebagai output interface-nya saya pakai LED saja. Saya yang pakai yang animasi seperti ini. Saya pakai yang yellow saja. Oke, selanjutnya kita pakai sebuah resistor, double klik. Oke. Langsung saja kita mulai merangkai. Yang pertama adalah tentu kita Arduino-nya dulu. Nah, selanjutnya kita ambil sebuah push button, satu buah push button dan satu buah LED. Oke, kita akan mengontrol nanti LED-nya menggunakan push button, menyalakan LED-nya menggunakan sebuah push button. Baiklah, langsung kita merangkai. Saya mau pasang push buttonnya di pin 13. Kemudian LED-nya ini saya pakai pin 7. Oke, seperti ini. Selanjutnya tentu saja ke ground. Oke, ke ground seperti ini. Oke, sorry. Di sini harusnya ada resistor. Nah, tapi bisa kita pakai juga resistor sebenarnya di belakang sini. Tidak masalah. Nah, seperti ini. Nah, ingat resistornya ini ukurannya kalau 10K biasanya kalau di simulasi ini kelihatan tidak menyala. Nah, jadi turunkan saja menjadi 100 ohm. Nah, selanjutnya ini sebenarnya sudah bisa. Namun kita akan belajar dari awalnya dulu. Sebenarnya kita bisa memprogramnya langsung. Namun untuk push button itu ada istilah pull up. Jadi kita harus menempatkan sebuah resistor di awal ini, di data ini. Nah, kenapa? Agar logikanya di sini nanti logika standby-nya itu adalah high. Oke, nah bagaimana caranya? Kita harus menggunakan sebuah resistor ke PCC seperti ini. Nah, PCC-nya ini gunakan standar 5 volt. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah rangkaian standar. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat programnya. Oke. Yang pertama lah kita inisialisasi dulu programnya, pin mode 13. Saya menggunakan pin 13 sebagai sebuah push button. Push button ini kan bertindak sebagai input, maka saya tulis 13 input. Nah, selanjutnya yang kedua adalah LED. LED ini bertindak sebagai output, maka berada di pin 7 saya tulis 7 output. Oke. Nah, ini sudah inisialisasi. Nah, selanjutnya adalah saya mau memprogram logikanya adalah jika ini ditekan, maka ini akan menyala. Oke, saya ulangi, jika ini ditekan, ini akan menyala. Nah, perhatikan di sini logika standarnya untuk push button itu atau logika standby-nya dia adalah high. Oke. Jadi jika ini ditekan seperti ini, maka logikanya akan berubah menjadi low. Kenapa? Karena datanya tergroundkan. Oke, high tadi tergroundkan. Maka ini istilahnya ini adalah active low. Jadi push buttonnya low baru dianggap aktif. Oke. Nah, jika seperti itu maka di programnya kita tulisnya seperti ini. Jadi strukturnya if itu seperti ini. If titik-titik dalam kurung seperti ini, kemudian ada kurung kurawal setelahnya seperti ini. Nah, dalam kurung biasa ini adalah syaratnya. Kemudian syarat untuk berlakunya program yang ada di dalam kurung kurawal ini. Jadi di sini nanti akan ditempatkan jika push button ditekan. Nah, push button ditekan itu nanti ditulisnya di sini. LED-nya menyala, maka itu akan program LED menyala akan ditempatkan di sini. Oke, nah bagaimana program untuk push button ditekan? Programnya adalah digital read. Oke, beda ya.
Kalau untuk menulis write atau untuk output, nah kalau inputan itu membaca kita, maka tulisnya adalah digital read. Pin berapa? Pin 13. Oke, pin 13 sama dengan karena kita aktif low, maka sama dengan low. Oke. Kemudian jika ini sudah diartikan sebagai tombol ditekan. Jika tombol ditekan, maka LED menyala. Program untuk LED menyala adalah digital write. Pin berapa? Pin 7 high. Oke. Nah, ini sudah sesimpel ini saja. Kita compile. Nah, setelah compile silakan cari file hexnya. File hexnya itu ada di sini. Di sini ya, ini file hexnya. Ini hexnya. Jadi boleh dicari di alamatnya di sini, boleh di copy dari sini, kemudian masukkan ke dalam sini. Program file. Oke, jadi caranya seperti ini. Saya perbesar dulu agar mudah saya copy. Nah, seperti ini saya copy ini dari hex ini, jangan ambil tanda petiknya. Sampai C, di Ctrl C, kemudian di sini tekan Ctrl P. Nah, di program file ini, oke. Nah, ini sudah, ini juga sudah dikompil tadi, maka kita tinggal uji coba. Oke, kita uji coba, play. Nah, perhatikan di sini kelihatan, saya perbesar sedikit ya. Nah, di sini kelihatan bahwa ini aktif high. Aktif low. Kenapa? Karena pada saat standby dia high. Nah, ketika saya tekan tombol dia akan low. Kita perhatikan, jika saya tekan tombol, nah saya tekan tombol ini akan low. Ini berubah menjadi biru artinya low. Nah, LED-nya akan menyala. Oke ya, kita coba stop, baru play kembali. Nah, ini harus dilepas ya. Stop, play kembali. Nah, awalnya dia mati, ketika saya tekan dia nyala. Kenapa ketika dia kembali LED-nya tetap menyala? Karena di programnya belum ada program untuk mematikannya. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk mematikannya. Boleh pakai else. Jadi langsung tambahkan else di belakangnya. Jadi else ini masih nyambung dengan program if. Nah, else ini artinya jika program yang di atas ini tidak terjadi, syarat yang dalam ini tidak terjadi, maka program yang akan tereksekusi adalah di dalam sini. Nah, makanya di sini bisa tulis digital write 7 low. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa jika tombol ditekan, maka LED 7 di pin 7 akan nyala. Jika tidak, maka LED-nya akan mati. Oke, kita compile untuk melihat adakah kesalahan. Oke, aman. Kita akan mencoba play di sini. Stop. Kita play. Oke, awalnya belum nyala ya. Kita coba tekan. Nah, nyala tadi kan? Nyala. Ketika saya lepas, mati. Kenapa? Karena ini dalam keadaan high. Jadi kalau low dia akan nyala, jika dia high dia akan mati. Nah, karena kan di sini low, jika low maka dia high, jika tidak low ini kan artinya high. Nah, dia akan mati. Oke ya. Nah, perhatikan jika ditekan nyala, dilepas mati. Oke ya. Itu adalah salah satu contoh programnya. Nah, selanjutnya bagaimana jika saya mau ini ditekan nyala sendiri, kemudian ibaratnya di sini akan ada dua tombol. Jadi jika ada tombol untuk menyalakan dan ada tombol untuk mematikan. Nah, oke, sebelum itu saya mau jelaskan juga mengenai pull up ini. Nah, pull up ini dalam sebuah hardware sebenarnya bisa dihapus. Oke. Dengan catatan ketika kita memprogramnya, kita menggunakan namanya input pull up internal. Pull up internal, jadi di microcontroller ini semuanya sudah ada input internal. Tinggal kita memprogramkannya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan ya. Jika dia tidak pull up internal, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini akan low terus. Ini akan low terus. Jadi ditekan bagaimanapun dia akan low nih. Nah, ini akan low. Nah,
Nah, ini masih berfungsi, tapi ketika kita di rangkaian aslinya, ini akan kacau. Kenapa? Karena ini sebenarnya tidak dipahami. Abu-abu ini antara low dengan high. Oke, jadi kita harus pastikan bahwa di sini high. Nah, bagaimana caranya? Jika tanpa pull up dari hardware, kita menggunakan pull up di internal. Caranya adalah kita ketikkan input pull up. Nah, jadi ini juga untuk menghemat biaya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan sebuah resistor di sini, maka kita hanya tinggal program input pull up seperti ini. Oke, kita compile. Oke, kemudian kita stop, kita play. Nah, ini sudah aman ya. Di sini sudah pasti high, ini sudah merah. Nah, jika ditekan biru. Oke ya. Jika dilepas kembali merah. Nah, beda sama seperti tadi, jika belum ada pull up di sini akan abu-abu. Jadi seperti anggapannya di situ antara high dengan low. Jadi tidak ada logika yang jelas. Oke ya. Itu adalah contoh program. Nah, selanjutnya saya mau menggunakan dua tombol seperti ini. Nah, saya sambungkan misalkan di pin 10. Nah, seperti ini. Oke, jadi satu tombol untuk nyalakan, satu tombol untuk matikan. Jadi kalau ditekan ini nyala, ditekan ini mati. Oke, kita coba. Nah, ingat yang pertama adalah kita inisialisasi dulu. Nah, karena ada dua push button yang satunya lagi di pin 10. Nah, ini sudah saya hapus. Nah, tinggal kita buatkan logika seperti ini. Jadi kita copy paste saja. Nah, tombol yang kedua adalah tombol 10 di pin 10. Nah, pin 10 ini fungsinya untuk mematikan LED-nya. Tinggal ditulis seperti ini, low. Nah, kita compile. Oke, sudah. Kita stop, kemudian kita play kembali. Nah, coba tekan, nyala, yang dibuat tekan, mati. Oke, saya ulangi, perhatikan, nyala, ini mati. Oke. Nah, ini adalah contoh pemrograman dasar menggunakan sebuah push button. Jadi ini ada sudah dua push button, satu tombol menyalakan, satu untuk mematikan. Nah, bagaimana jika kita ingin ini kan pemborosan, karena kita menggunakan dua tombol hanya untuk menyalakan dan mematikan. Nah, bagaimana caranya nanti ketika saya tekan tombolnya nyala, saya tekan lagi tombolnya, saya tekan LED-nya nyala, saya tekan lagi LED-nya mati. Nah, bagaimana caranya? Silakan simak di video selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.